Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang penanaman konsep simetri, refleksi, dan pengubinan di sekolah dasar. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, alangkah baiknya kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Niloriza Oktariani dengan NIM 2011031137 dari kelas 3C. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama simetri, yang kedua refleksi, dan yang ketiga pengubinan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bangun datar. Nah, tentunya adik-adik sudah tidak bingung lagi ya dengan konsep bangun datar. Nah, dalam materi sekarang ini tentang simetri, refleksi, dan juga pengubinan sangat berkaitan erat dengan bangun datar. Nah, apa sih simetri itu? Jadi, di sini kakak akan menjelaskan tentang pengertian simetri. Simetri adalah bangun datar apabila dilipatkan menjadi dua atau lebih akan menjadi bagian yang sama besar, sehingga bangun datar tersebut akan berhimpitan dengan bangun yang dilipatkan. Nah, dalam simetri, garis putus-putus merupakan garis sungguh simetris yang dapat membantu kita untuk membuktikan apakah benda tersebut simetris atau tidak. Adapun jenis-jenis dari simetri. Yang pertama yaitu simetri lipat bangun datar. Simetri lipat adalah banyaknya lipatan di dalam bangun datar yang dapat membagi suatu bangun datar tersebut, sehingga bagian setengah yang ada di bangun datar itu dapat menutupi setengah bagian yang lain. Yang kedua ada simetri putar bangun datar. Simetri putar adalah bangun datar yang mempunyai sebuah titik pusat dan apabila bangun datar tersebut bisa diputar kurang dari satu putaran penuh untuk memperoleh bayangan yang tepat seperti bangun semula. Pada gambar berikut ini terdapat contoh simetri putar. Nah, adik-adik bisa melihat gambar tersebut. Nah, di sana sudah ada contoh dari simetri putar. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan membahas di pembahasan yang selanjutnya. Selain itu, ada pun contoh dari simetri lipat. Nah, di sini kakak sudah memiliki gambar dari contoh simetri lipat. Agar lebih memahaminya, berikut ini adik-adik bisa menyimak penjelasannya.
Materi selanjutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, di rumah adik-adik pasti pernah bercermin. Nah, jadi bercermin itu ada kaitannya dengan materi refleksi. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas mengenai refleksi. Nah, berikut ini pengertian dari refleksi atau pencerminan. Jadi, refleksi atau pencerminan pada bangun datar adalah bentuk transformasi atau perpindahan suatu titik dari bangun datar yang menggunakan sifat benda dan bayangannya di sebuah cermin yang juga datar. Sifat-sifat dari refleksi. Nah, berikut ini sudah terdapat gambar dari sifat-sifat refleksi. Nah, di mana sifat-sifat tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk antara bangun asli dan bayangan akan selalu sama. Yang kedua, jarak dari setiap titik yang terdapat di bangun terhadap cermin sama persis dengan jarak dari setiap titik yang ada di bayangan terhadap cermin. Yang ketiga, tinggi dari bayangan akan sama dengan tinggi bangun aslinya. Dan yang keempat yaitu garis yang menghubungkan setiap titik di bangun dengan titik yang ada di bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Untuk materi selanjutnya yaitu terdapat pengubinan. Nah, pengubinan adalah pemasangan atau penutupan bangun datar dengan bangun datar yang lain. Nah, di mana pemasangannya dilakukan secara tepat sehingga tidak terdapat tumpang tindih antara bangun yang satu dengan yang lainnya. Terdapat 4 macam pengubinan dengan berbagai segi banyak. Yang pertama yaitu segitiga beraturan atau segitiga sama sisi. Yang kedua, segitiga beraturan atau persegi. Yang ketiga, segi 5 beraturan. Dan yang keempat itu segi 6 beraturan. Yang pertama yaitu segitiga beraturan atau segitiga sama sisi. Di mana segitiga beraturan atau segitiga sama sisi ini jumlah ukuran sudut dalam segitiga beraturan adalah 180 derajat. Nah, besar ukuran sudutnya adalah 60 derajat. Yang kedua yaitu segitiga beraturan atau persegi. Nah, berikut ini terdapat gambar atau contoh dari segitiga beraturan dalam bentuk persegi. Di mana segi 4 beraturan dapat dibangun dari 2 segitiga. Maka jumlah ukuran sudut dalam segi 4 itu adalah 2 kali 180 derajat. Nah, hasilnya yaitu 360 derajat. Dengan demikian, besar ukuran setiap sudutnya adalah 90 derajat. Yang ketiga yaitu segi 5 beraturan. Jadi di sini sudah ada gambar atau contoh dari segi 5 beraturan. Segi 5 beraturan dibagi menjadi 5 buah segitiga yang kongruen. Nah, setiap segitiga itu mempunyai jumlah ukuran sudut yaitu 180 derajat. Akibatnya 5 buah segitiga mempunyai jumlah ukuran sudut yaitu 5 kali 180 derajat sama dengan 900 derajat. Karena ukuran sudut pusat itu adalah 360 derajat, maka jumlah ukuran segi 5 beraturan itu adalah 900 dikurang 360 derajat. Hasilnya yaitu 540 derajat. Dengan demikian, besar setiap sudut dalam segi 5 beraturan adalah 540 dibagi 5, yaitu hasilnya 108 derajat. Yang keempat yaitu segi 6 beraturan. Jadi di sini sudah ada gambar atau contoh dari segi 6 beraturan. Nah, segi 6 beraturan ini dibagi menjadi 6 buah segitiga yang kongruen. 6 buah segitiga ini mempunyai jumlah ukuran sudut yaitu 6 kali 180 derajat, yaitu 1080 derajat.
Karena ukuran sudut pusat itu adalah 360 derajat, maka jumlah ukuran segi 6 beraturan itu adalah 1080 dikurang 360 derajat, yaitu hasilnya 720 derajat. Dengan demikian, besar setiap sudut dalam segi 5 beraturan adalah 720 derajat dibagi 60 derajat. Hasilnya yaitu 120 derajat. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Ke akhir kata, kakak ucapkan terima kasih.